Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarasita dengan NIM 240202677 dari Ilmu Pemerintahan 2002, angkatan 2024. Jadi, di video kali ini saya akan membahas tentang pengaruh politik dinasti terhadap demokrasi lokal. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya ingin menjelaskan sedikit kalau di sini saya ada menggunakan 3 elemen, yaitu yang pertama adalah objek formal. Objek formal dari penelitian itu adalah politik dinasti. Lalu objek materialnya itu adalah demokrasi lokal, yang dimana demokrasi lokal itu mencakup partisipasi masyarakat, kualitas kepemimpinan, dan mekanisme check and balance di pemerintahan daerah. Lalu yang ketiga itu konteks itu adalah daerah, khususnya itu pemerintahan lokal di Indonesia. Alasan saya kenapa saya memilih judul ini karena politik dinasti itu menjadi fenomena yang cukup menarik dan banyak ditemukan di berbagai daerah. Politik dinasti itu juga berpotensi mempengaruhi kualitas demokrasi lokal sehingga penting untuk dikaji secara akademik. Lalu, politik dinasti itu adalah praktik penguasaan kekuasaan politik yang diwariskan atau dipegang turun-menurun oleh anggota keluarga tertentu, khususnya di tingkat pemerintahan lokal. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran karena bisa membatasi persaingan politik dan menurunkan partisipasi masyarakat. Jadi, di dalam video ini saya akan membahas proporsi, hipotesis, teori, dampak, dan solusi terkait politik dinasti. Adapun proporsinya itu adalah dinasti politik mempengaruhi demokrasi lokal dengan menambahkan prinsip meritokrasi sekaligus mengurangi partisipasi politik masyarakat. Lalu yang hipotesisnya, politik dinasti itu berdampak negatif terhadap kualitas demokrasi lokal melalui dominasi kekuasaan keluarga dan menghambat regenerasi kepemimpinan. Dalam menganalisis fenomena ini, saya menggunakan 2 teori utama. Yang pertama itu teori patronomonialisme. Alasan saya memilih teori ini karena teori ini tuh menjelaskan kalau politik dinasti itu secara struktural dan historis. Teori ini juga menyoroti bagaimana kekuasaan politik diwariskan dalam satu keluarga melalui hubungan kekerabatan dan jaringan patron-klien, serta bagaimana mekanisme ini berinteraksi dengan sistem politik modern. Dengan teori ini, kita itu bisa memahami akar dan cara kerja politik dinasti di tingkat lokal. Lalu yang kedua itu ada teori demokrasi meritokrasi. Teori ini tuh saya pilih karena memberikan tolak ukur kualitas demokrasi. Demokrasi itu harusnya itu kan menjamin pemilihan pemimpin berdasarkan kompetensi, keterampilan, dan keadilan partisipasi masyarakat. Dengan menggabungkan kedua teori ini, kita tuh dapat menganalisis dampak politik dinasti terhadap prinsip meritokrasi, partisipasi politik, dan kualitas pemerintahan lokal. Lalu selanjutnya itu dampak politik dinasti terhadap demokrasi lokal itu ada meliputi 5. Yang pertama, dominasi kekuasaan keluarga. Posisi yang strategis sering dikuasai oleh keluarga yang sama, sehingga persaingan politik itu jadinya nggak setara. Yang kedua itu stagnasi politik. Posisi strategis jarang berganti, sehingga inovasi politik itu sulit untuk muncul. Lalu yang ketiga, risiko nepotisme dan korupsi. Favoritisme keluarga itu bisa terjadi, sehingga pengangkatan pegawai atau alokasi proyek favoritisme keluarga bisa terjadi, misalnya pengangkatan pegawai atau alokasi proyek pemerintah untuk kerabat dekat. Lalu yang keempat, rendahnya partisipasi masyarakat.
masyarakat itu menjadi merasa suara mereka itu tidak berpengaruh, sehingga cenderung pasif dalam proses politik. Yang kelima itu lemahnya mekanisme check and balance. Dominasi satu keluarga itu membuat pengawasan terhadap kekuasaan itu jadinya nggak efektif. Contohnya, ada beberapa daerah itu melaporkan kalau calon dari luar keluarga dinasti itu sulit untuk menang dalam pilkada. Meskipun memiliki program dan visi yang lebih inovatif, ini tuh menunjukkan kalau hambatan regenerasi kepemimpinan akibat politik dinasti. Lalu, proporsi dan hipotesis. Berdasarkan analisisnya, proporsi dinasti politik itu mempengaruhi demokrasi lokal dengan menghambat prinsip meritokrasi, tetapi mengurangi partisipasi politik masyarakat. Lalu, hipotesisnya, politik dinasti itu berdampak negatif terhadap kualitas demokrasi lokal melalui dominasi kekuasaan keluarga dan menghambat regenerasi kepemimpinan. Adapun beberapa solusi untuk menghadapi tantangan politik dinasti. Yang pertama itu regulasi dan perundang-undangan. Nah, di sini itu caranya adalah dengan cara membatasi dominasi politik satu keluarga. Misalnya tuh kayak pembatasan jabatan atau aturan pencalonan politik berbasis kerabatan, sehingga tuh nggak bakal terjadi lagi politik dinasti ini. Lalu yang kedua itu pendidikan politik dan partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat itu diharapkan untuk agar harus lebih kritis lagi dan lebih aktif lagi dalam memilih serta mengawal proses demokrasi lokal. Misalnya itu kayak melalui forum warga ataupun melalui pemantauan secara independen. Lalu yang ketiga itu adalah penguatan kelembagaan demokrasi lokal. Penguatan kelembagaan demokrasi lokal ini bisa seperti transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif. Nah, ini tuh penting agar praktik nepotisme dan oligarki itu diminimalkan. Jadi, dengan solusi ini, demokrasi lokal itu bisa menjadi lebih inklusif dan kualitas kepemimpinannya itu lebih meningkat lagi. Kesimpulannya, politik dinasti itu sebagai praktik dominasi kekuasaan berbasis kekerabatan, menghambat partisipasi meritokrasi dan partisipasi politik. Fenomena ini tuh membuat demokrasi lokal itu menjadi kurang inklusif, terus juga rawan untuk terjadinya tuh sebuah korupsi karena politik dinasti ini. Juga menurunkan legitimasi pemerintahan. Jadi kan masyarakat itu mereka itu menjadi kurang kayak kritis lah kepercayaan antara masyarakat ini ke pemerintahan. Terus tapi dengan regulasi yang tepat, pendidikan politik masyarakat ini dengan regulasi yang tepat seperti pendidikan politik pada masyarakat, lalu juga penguatan kelembagaan dan dampak negatif dan penguatan dengan regulasi yang tepat seperti pendidikan politik masyarakat dan penguatan kelembagaan, dampak negatif politik dinasti ini itu bisa diminimalkan sehingga demokrasi itu lebih sehat dan berkualitas. Sekian video pembahasan tentang judul saya, yaitu adalah pengaruh politik dinasti di demokrasi lokal. Terima kasih.